Oh hai teman-teman, balik lagi nih, kita bakal berbicara tentang salah satu penyakit yang rentan terjadi pada anak-anak, apalagi kalau bukan stunting. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai stunting, teman-teman perlu mengetahui apa sih itu stunting. Menurut WHO atau World Health Organization, stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat infeksi berulang dan kekurangan gizi kronis. Kondisi ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar. Secara medis, stunting terjadi ketika tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan yang seharusnya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada patofisiologi stunting. Stunting ini bermula dari krisis politik dan ekonomi di mana meliputi kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Yang dimana karena akibat krisis ekonomi tidak dilakukannya imunisasi pada anak sehingga menimbulkan infeksi penyakit dan terjadilah stunting. Selain tidak dilakukan imunisasi pada anak, ada juga karena kekurangan pengetahuan ibu tentang kebersihan lingkungan, sehingga ini dapat memicu infeksi penyakit pada anak dan terjadilah stunting pada anak. Selanjutnya, krisis politik dan ekonomi ini juga menyebabkan ketersediaan pangan mengurang sehingga kurang asupan gizi MPASI pada anak yang kurang baik sehingga menyebabkan stunting. Terus, ciri-ciri stunting itu apa saja sih? Ciri stunting yang pertama yaitu berat badan anak lebih rendah ketimbang anak seusianya. Ciri yang kedua yaitu anak akan mudah terkena penyakit. Ciri yang ketiga, anak akan mengalami gangguan belajar seperti kurang fokus atau nilainya rendah. Dan ciri yang terakhir yaitu pertumbuhan tulang yang terhambat sehingga tulang tampak lebih pendek atau bisa dilihat dari pertumbuhan tinggi badan anak yang lebih pendek dari anak seusianya. Apakah semua balita pendek itu stunting? Belum tentu ya teman-teman. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidak semua balita pendek itu masuk dalam kategori stunting. Sebab, tubuh yang pendek juga bisa dikarenakan faktor genetik atau mengalami gangguan hormon pertumbuhan. Namun, anak yang stunting sudah pasti pendek. Perlu diingat bahwa stunting adalah kondisi ketika anak mengalami keterhambatan pertumbuhan sehingga masalah yang dialaminya tidak hanya soal pendek, tetapi juga karena kekurangan gizi. Terus, bagaimana pencegahan stunting? Ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mencegah stunting. Yang pertama, pada masa kehamilan. Pencegahan stunting pada masa kehamilan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemeriksaan kehamilan secara berkala, mengkonsumsi makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien selama kehamilan, melakukan pemeriksaan guna mendeteksi penyakit, dan menjalani proses persalinan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, pada masa balita. Pada program pencegahan stunting di usia balita bisa dimulai dari pemantauan kesehatan pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh di awal kehidupannya. Selanjutnya, pada masa remaja wanita. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam anemia pada remaja putri berisiko tingkatkan stunting. Remaja yang mengidap anemia berpeluang menderita anemia saat hamil. Jika tidak ditangani maka berisiko terjadinya perdarahan saat persalinan, bayi berat badannya rendah, dan akhirnya melahirkan bayi yang stunting. Selanjutnya, pemberian makanan bergizi yang kaya zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang sangat penting untuk mengatasi anemia pada remaja wanita dan mencegah stunting. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan penanganan medis yang sesuai, tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi anemia pada remaja sejak dini. Program selanjutnya, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat memiliki peran yang penting dalam mencegah stunting pada anak-anak. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah menerapkan pola makan yang seimbang untuk ibu dan anak, pemberian vaksinasi yang rutin dan cek kesehatan, serta membiasakan aktivitas fisik. Selanjutnya, pemberian makanan tambahan di usia 6-24 bulan.
Makanan tambahan yang diberikan diutamakan berbasis protein hewani, misalnya ikan, ayam, daging, dan susu, baik untuk memperbaiki kondisi stunting pada anak. Selanjutnya, edukasi mengenai pernikahan dan mencegah pernikahan dini. Pernikahan dini bisa memicu terjadinya stunting. Mengapa begitu? Sebab pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan ibu yang pada akhirnya menyebabkan kehamilan berisiko. Pada usia 18 tahun ke bawah memiliki pemahaman yang kurang terkait kesehatan reproduksi dan pengasuhan anak. Selanjutnya, konseling gizi. Program konseling gizi biasanya dilakukan di puskesmas dan rumah sakit daerah. Program ini sebagai bentuk pembekalan pengetahuan mengenai gizi yang sehat untuk keluarga. Ini termasuk peningkatan akses kesehatan bumil dan menyusui, serta penyediaan makanan sehat untuk bumil, balita, dan anak sekolah. Apakah ada komplikasinya? Sudah tentu ada dong teman-teman. Komplikasi stunting yang tidak segera mendapat penanganan bisa memicu munculnya beberapa kondisi, yaitu gangguan perkembangan otak, penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes, serta anak rentan mengalami penyakit dan juga infeksi. Maka dari itu, teman-teman semuanya perlu memiliki kesadaran. Ayo semuanya kita cegah stunting. Cegah stunting itu penting. Terima kasih telah menonton, and see you, bye-bye.